Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman. Pada kali ini kita sedikit membahas tentang 5 konten yang mudah kita kerjakan ya teman-teman. Dalam era digital ini ya tentunya kita sangat mudah ya teman-teman mencari apa saja yang ada di YouTube ya. Dari resep makanan, tutorial, dan banyak lagi ya konten yang menarik yang bisa kita kerjakan. Nah, ada beberapa rekomendasi ya teman-teman yang mudah sekali untuk kita kerjakan ketika kita membuat konten. Yang pertama kita bahas satu dulu. Yang pertama adalah biasanya itu yang paling mudah itu adalah konten kegiatan sehari-hari, baik itu kegiatan kita di dalam rumah, di luar rumah, dalam pekerjaan seperti itu. Jadi itu salah satu konten yang mudah sekali karena dengan aktivitas kita, jadi kita hanya mengikuti alur kehidupan kita, artinya alur kegiatan kita, rutinitas kita sehari-hari bisa kita buat konten. Sehingga ini pun kadang termasuk dalam aktivitas ketika kita traveling seperti itu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang hobinya traveler seperti itu ya, itu akan sangat memudahkan kita untuk ngevlog seperti itu ya teman-teman. Jadi kegiatan konten harian ini yang paling mudah kita kerjakan. Untuk nomor 2 ya teman-teman, ada konten yang sangat mudah juga, artinya di sekitar kita, yaitu tentang berbagi tips-tips menarik. Seperti contohnya ya teman-teman, tips bagaimana ketika kita merawat tanaman dari hama dan penyakit seperti itu. Kemudian kita merawat di dalam rumah kita sendiri, ada peralatan-peralatan yang kita rawat kan seperti itu. Jadi kendaraan seperti itu, dan bisa juga ke seperti ternak seperti itu. Jadi banyak sekali ya kalau tip-tip cara merawat ini ataupun kita menjaga ya, artinya seperti itu. Dan hal ini banyak sekali dicari oleh publik ya teman-teman. Jadi hal-hal atau tip-tip yang bersifat untuk merawat ataupun menjaga ini banyak sekali yang dibutuhkan oleh publik. Nah, sehingga ini adalah salah satu konten yang mudah kita paparkan untuk menjadi konten kita, salah satunya untuk di YouTube kan. Teman-teman, untuk nomor 3, konten yang tidak kalah menarik seperti itu adalah konten memasak, karena di sini juga mencakup tentang masalah kuliner ya. Karena kalau konten memasak itu pasti banyak sekali hal yang dirubah ya teman-teman setiap harinya ketika kita memasak kan seperti itu. Dan itu pasti bisa berganti-ganti ya teman-teman. Apalagi kalau kita memang hobi memasak, artinya kita hobi di dalam kuliner, karena ini juga yang banyak sekali dicari oleh publik. Dan tidak ada salahnya ketika kita mencoba untuk menggarap konten-konten yang bersifat kuliner, karena dari perkembangan sekarang tuh konten kuliner memang semakin marak, artinya banyak sekali yang viral. Sehingga ketika kita menjadikan ini salah satu konten, ini adalah hal yang sangat bagus ya, artinya perkembangan sekarang itu sangat-sangat banyaknya dicari oleh publik. Nah, jadi itu ya teman-teman, yang nomor 3 adalah tentang konten memasak dan tentang kuliner. Untuk yang nomor 4 ini yang masih juga banyak digemari ataupun dicari oleh publik adalah tentang tutorial. Jadi tutorial ini biasanya memberikan suatu cara, ataupun kalau kita di bidang kuliner tadi biasanya kan kita mengajari mereka, ataupun kalau kita usaha seperti itu, kita mengajari dari awal usaha kemudian sampai berdirinya usaha. Dan kalau di bidang lain seperti itu ya, itu kita hanya membuka suatu kunci sukses kita dalam usaha itu kita berikan ke publik. Nah, hal-hal seperti ini juga itu sangat dicari, karena dengan susahnya suatu pekerjaan ataupun hal-hal yang tidak bisa kita lakukan di dalam lingkungan kita, ataupun peralatan yang tidak bisa kita lakukan, itu biasanya dicari oleh publik ya, seperti itu. Banyak sekali ya ketika kita contohnya kita servis ya, seperti servis motor apapun, HP kan seperti itu. Adapun tentang usaha kan, jadi tutorial itu memang sangat banyak dicari. Tidak kalah juga seperti tutorial tentang YouTuber pemula kan seperti itu. Jadi banyak sekali ya teman-teman yang dicari tentang YouTube tutorial ya. Nah, hal lain ya teman-teman, ketika kita tidak istilahnya tidak suka dengan konten 4 tadi, umpamanya kita tidak tertarik dengan 4 konten tadi, kita bisa juga konten tentang mereview produk-produk yang ada di sekeliling juga. Bahkan ketika kita membeli suatu produk bisa kita review, ataupun dia ada di sekitar kita review. Jadi kita menjelaskan antara
keunggulan atau kekurangannya seperti itu kan, biasanya dari segi harga dan macam-macam. Biasanya konten tutorial tentang review produk ini ataupun biasanya unboxing ya seperti itu banyak sekali diminati juga di era-era sekarang. Itu banyak yang meminati tentang mencari tentang review-review seperti itu, bahkan seperti unboxing seperti itu ya. Jadi itu ya teman-teman, yang kelima, konten yang bisa kita jadikan suatu referensi dengan mudah saat kita membuat konten-konten baik itu di YouTube. Jadi itu ya teman-teman, 5 konten yang mudah kita kerjakan ketika kita akan menjadi seorang YouTuber. Seperti juga jadi recommended buat teman-teman ketika membuat konten yang juga ada di sekitar kita dan kita tidak banyak memerlukan biaya, tenaga dan macam-macam. Artinya ide-ide itu datang di sekitar kita, ataupun sekalian kita menjadikan suatu hobi, artinya kita review atau membuat tutorial itu dari suatu hobi kita, sehingga kita sekalian membuat konten di YouTube itu seperti itu. Jadi tidak perlu kita mengeluarkan banyak energi ataupun mengorbankan suatu materi untuk membeli satu produk. Artinya cukup kita berjalan setiap harinya kan seperti itu, ataupun yang usaha, yaitu dengan usaha tersebut bisa menjadikan suatu konten setiap harinya. Jadi itu saja teman-teman, sedikit sharing kita, sedikit informasi buat teman-teman semua para YouTuber juga seperti itu, tentang konten saat ini yang bisa kita garap dengan mudah. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya.